Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Rizwandi Channel. Saya Agus Rizwandi. Pada kesempatan ini akan membahas peranan akupuntur dalam penanganan kasus GERD. Seperti kita ketahui bahwa GERD adalah suatu penyakit lambung yang saat ini sedang populer. Tentunya menarik untuk dibahas. Sebenarnya apa sih GERD? GERD, Gastroesophageal Reflux Disease, adalah suatu kondisi, gejala dan komplikasi gejala yang dihasilkan oleh adanya reflux dari isi lambung itu sendiri ke kerongkongan. Nah, jadi sebenarnya ciri khas GERD adalah adanya reflux. Bagaimana reflux terjadi? Reflux terjadi akibat katup bagian bawah esofagus tidak sempurna membuka dan menutupnya, sehingga zat asam yang ada di dalam lambung ini akan kembali ke atas, ke kerongkongan, sehingga mengakibatkan iritasi mukosa di kerongkongan. Nah, jika kejadian berulang ini terus terjadi dan tidak ditangani secepatnya, kerusakan akan semakin parah dan terjadi komplikasi dan sangat sulit untuk diobati. Faktor apa sajakah yang menyebabkan risiko terjadinya GERD? Yaitu faktor obesitas. Faktor obesitas itu adalah bukan lagi masalah estetika, tetapi sebuah penyakit di mana merupakan global epidemik yang terbesar di seluruh dunia. Orang-orang obesitas rata-rata kena GERD karena perutnya mengalami tekanan dari besarnya perut. Kemudian faktor stres itu juga mengakibatkan terjadinya GERD. Stres mengakibatkan gangguan psikologi. Contohnya adalah kesepian yang terkurung di rumah, kemudian kerja dalam under pressure, kerja tidak sesuai dengan kemampuan. Itu mengakibatkan stres yang juga meningkatkan asam lambung dan mengakibatkan kerusakan. Selanjutnya, kebiasaan makan terlalu cepat, makanan berlemak, coklat, keju, dan merokok yang membutuhkan waktu lama untuk dicerna, terutama makanan yang dilakukan dalam kondisi malam hari, dan akibatnya makanan itu lambat untuk dicerna, dan ini mengakibatkan pengosongan lambung terlambat sehingga memicu asam dan mengganggu akan kerusakan dari sphincter, yaitu katup esofagus bagian bawah. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan pedas, gorengan, dan asam-asaman. Terlalu banyak minum kopi, susu, teh, dan pemicu asam. Kemudian minum alkohol, itu merusak katup. Dan efek dari obat-obatan seperti obat asma, darah tinggi, alergi, sampai obat-obat penenang itu merusak katup dan itu mengakibatkan penyakit GERD. Proses kerusakan yang terus-menerus secara berulang mengakibatkan komplikasi dan bisa juga mengakibatkan terjadinya kanker. Itu dalam proses yang lama sekali. Kalau kanker itu tidak mungkin dalam beberapa pekan, beberapa minggu, beberapa bulan terjadi kanker. Mungkin kejadian berulangannya bertahun-tahun. Kerusakan yang bertahun-tahun itu akan mengakibatkan salah satunya terjadi kanker. Nah, bagaimana gejala-gejala GERD itu? Untuk kita harus pahami dan kita mengerti lah. Seperti ada rasa terbakar di dada, biasanya setelah makan, terutama di malam hari. Ada chest burn, dada terbakar. Itu adalah gejala khas dari GERD. Kemudian gejala lain adalah nyeri dada yang terus-menerus, adanya asam naik ke tenggorokan, ke daerah dada, itu mengakibatkan dada sakit selain panas. Kemudian sulit menelan akibat dari kerusakan asam di kerongkongan. Regurgitasi makanan, rasa asam di mulut dan pahit, serasa ada massa yang menahan di tenggorokan.
Kemudian terjadi batuk kronis. Juga gigi bisa terjadi kerusakan akibat asam. Kemudian insomnia, susah tidur karena terganggu dengan serak, batuk-batuk, kemudian ada gelisah, itu mengakibatkan kesulitan tidur, insomnia. Kemudian badan mudah lelah, seluruh tubuh serasa sakit dan lemas. Kemudian kecemasan timbul dan kerusakan daerah laring-faring dengan suara yang sengong, yaitu LVR. Dan kemudian yang paling merepotkan adalah terjadinya paranoid. Timbulnya rasa takut yang luar biasa, seperti takut mati, berbagai jenis macam takut, sangat menghantui. Ini udah merepotkan penyakit. Nah, dari gejala-gejala seperti di atas, barangkali ada rekan-rekan yang mengalami gejala seperti itu. Waspadalah, cepat berobat. Apa saja pengobatannya, silakan pilih mana yang tepat untuk sesuai dengan penyakit yang Anda derita. Karena saya seorang akupuntur, maka disarankan untuk pengobatan akupuntur. Itu lebih baik dalam menangani kasus GERD. Sahabat, selanjutnya kita akan bahas bagaimana peranan akupuntur pada kasus GERD. Akupuntur lebih dikenal sebagai self-healing karena kemampuannya untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Sehingga dengan sistem imun yang baik diharapkan segala penyakit akan hilang. Secara mendasar, akupuntur dilakukan dengan memasukkan jarum halus ke permukaan tubuh dengan tujuan untuk mempengaruhi fungsi fisiologi dan mengobati penyakit. Akupuntur mempunyai efek imunomodulator pada sistem imun dan efek lifolitik pada sistem metabolik. Maka akupuntur dapat berperan dalam pengobatan berbagai penyakit yang berhubungan dengan gangguan sistem saraf, nyeri, gangguan metabolisme, sistem organ, sistem pencernaan, sistem imun, psikosomatik, dan rehabilitatif. Akupuntur mengatasi berbagai penyakit dengan cara mengaktifkan neurotransmitter yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, bagaimana akupuntur bekerja? Sekarang kita bahas kerja akupuntur. Akupuntur dikenal sebagai teknik terapi melibatkan insersi dan manipulasi jarum dalam tubuh berdasarkan studi neuroscience. Terkait dengan akupuntur untuk merangsang saraf melalui aktivasi mekanisme lokal, segmental, dan sentral yang akan merangsang struktur otak tertentu. Melalui metode ini, yaitu dengan cara menusukkan jarum ke titik akupuntur tertentu sesuai dengan target yang akan dicapai. Dari penusukan ini, tubuh kita akan mengeluarkan zat yang disebut dengan neurochemical atau semacam hormon. Yang nantinya, hormon tersebut akan berfungsi atau berperan untuk memperbaiki seluruh fungsi di dalam tubuh atau berdasarkan spesifik target. Seperti dalam kasus GERD, sebagai sasaran atau target yang akan dicapai yaitu mengatasi produksi asam lambung yang meningkat tanpa terkendali dan memperbaiki kelemahan katup dan sphincter yang mengakibatkan kerusakan tutup buka perjalanan makanan ke lambung dan terjadinya arus balik ke tenggorokan. Itu bisa diobati dengan titik tertentu sehingga katup tersebut bisa berfungsi kembali. Dan akupuntur juga dapat mengatasi berbagai gejala dan komplikasi gejala yang menyertai kasus GERD, misalnya mengatasi gangguan psikologi atau kasus fisik atau sebaliknya. Penusukan titik akupuntur selain digunakan untuk terapi fisik, ada juga titik untuk membantu mengatasi gangguan psikologi. Penusukan titik tersebut dapat melepaskan hormon yang membuat efek tenang, efek bahagia, sehingga dapat membantu mengatasi gangguan psikologi akibat kasus fisik atau sebaliknya.
Contoh seperti gangguan kesehatan kecemasan akibat GERD. Modalitas akupuntur adalah jarum itu sendiri. Kita juga bisa menggunakan elektrostimulator, juga bisa menggunakan laser, ultrasound. Kemudian juga sekarang yang dikenal dengan tanam benang. Nah, tentunya dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana pengelolaan dan tata laksana penusukan akupuntur dalam praktek untuk menangani kasus GERD itu sendiri? Secara praktek dan teori, tata laksana terapi akupuntur dilakukan bisa setiap hari, bisa seminggu 2 kali atau 3 kali, tergantung keadaan penyakit pasien tersebut. Nah, pasien dievaluasi berdasarkan perkembangannya setelah 12 kali penusukan atau 12 kali pertemuan. Sahabat, ternyata berdasarkan hasil penelitian akupuntur yang saya lakukan, mulai dari titik akupuntur sampai ke penerapan akupuntur di klinik saya, terapi akupuntur dapat membantu mengatasi berbagai macam kasus penyakit, termasuk salah satunya GERD, dengan hasil yang sangat baik dan signifikan. Nah, cepat-cepat para sahabat untuk bergegas jika ada gejala seperti disebutkan di atas untuk melakukan pengobatan akupuntur. Kemudian sahabat, saya akan memberikan saran bagi orang yang sudah terkena kasus GERD atau yang belum terkena kasus GERD. Saya pikir perlu untuk mengetahui, dimana kita ketahui bahwa GERD ini efek dari gaya hidup yang tidak sehat. Maka dengan merubah gaya hidup menjadi sehat, gaya hidup yang sehat tentunya sangat membantu mengobati kasus GERD untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengobatan. Nah, yang dimaksud dengan gaya hidup sehat di sini adalah yang berhubungan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, teratur dalam tidur, tidak minum alkohol, tidak minum kopi dan teh berlebih yang mengandung kafein, itu dapat memicu asam lambung. Tidak mengkonsumsi keju, coklat, lemak secara berlebihan. Ini akan mempengaruhi lambatnya pengosongan lambung. Di sini akan memicu asam meningkat dan juga akan mengganggu atau mengakibatkan kerusakan sphincter, katup menjadi lemah. Kemudian usahakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari stres atau atasi tentang stres Anda. Kemudian juga dengan banyak berdoa dapat menciptakan ketenangan, kenyamanan, rileks. Itu sangat membantu dalam proses pengobatan GERD. Yang paling penting adalah bahagia. Kunci untuk mencapai kesembuhan GERD harus bahagia forever, bahagia setiap saat. Nah, sahabat, lakukanlah akupuntur sebelum kita sakit. Insya Allah selalu bugar dan sehat forever, sehingga kita akan selalu fit tanpa terjadi gangguan GERD dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat, demikian untuk pembahasan kali ini, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar update terus informasi yang seputar kesehatan dengan akupuntur. Salam sehat akupuntur bersama Rizwandi Channel. Saya Agus Rizwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.